Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fattaqullaha faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puja puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita segala macam nikmat-nikmatnya. Yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih mampu melaksanakan salah satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban kaum muslimin, yaitu salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini insyaallah taala. Dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, serta kepada para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap dari kita pasti menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Setiap dari kita pasti mengharapkan kesenangan di setiap harinya. Setiap dari kita pasti mendambakan ketentraman di setiap umurnya. Sampai-sampai salah seorang di antara kita rela bekerja siang dan malam hanya untuk mengumpulkan banyaknya harta. Dan tidak sedikit di antara mereka yang berani menghalalkan segala cara hanya untuk mengumpulkan banyaknya harta, karena mereka berpikir banyaknya harta mampu memberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Sampai-sampai salah seorang di antara kita rela melakukan pencitraan ke sana ke sini hanya untuk mengumpulkan suara yang banyak dari masyarakat. Dan tidak sedikit di antara mereka rela berani melakukan kecurangan ini dan itu, suap sana suap sini, hanya untuk mendapatkan jabatan yang tinggi, karena mereka berpikir tingginya jabatan mampu memberikan ketentraman dalam hidupnya. Sampai-sampai salah seorang di antara kita rela melakukan perawatan ini dan itu hanya untuk mendapatkan indahnya paras. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang berani merubah-ubah ciptaan Allah, operasi bagian ini, operasi bagian itu, hanya untuk mendapatkan indahnya paras, karena mereka berpikir indahnya paras mampu memberikan kesenangan dalam hidupnya. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, lupakah kita bahwa Qarun laknatullahi alaih, Allah Ta'ala nugerahkan kepadanya harta yang begitu melimpah ruah, lalu sombonglah ia, engganlah dia bersedekah dari harta yang Allah Ta'ala anugerahkan, maka Allah Ta'ala tenggelamkan Qarun laknatullahi alaih di perut bumi karena kesombongannya, sebab dari hartanya yang begitu melimpah ruah. Lupakah kita bahwa Fir'aun laknatullahi alaih, Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya kerajaan Mesir yang begitu besar, Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya jabatan yang begitu tinggi, lalu sombonglah dia, kufurlah dia, maka Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun laknatullahi alaih di lautan karena kesombongannya, sebab jabatannya yang tinggi. Lupakah kita bahwa Nabiullah Yusuf alaihi salam Allah Ta'ala anugerahkan ketampanan yang begitu menawan,
Lalu Allah Ta'ala uji beliau dengan digoda oleh wanita-wanita kota. Kalaulah bukan karena karunia dari Allah Ta'ala, pasti telah terjadi apa yang terjadi dan binasalah dia. Maka renungilah jamaah sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah, bahwa rasa manis yang selama ini kita dambakan di dunia tak selamanya mendatangkan kebahagiaan. Bahkan yang sering kita saksikan, rasa manis yang selama ini kita dambakan justru seringkali mendatangkan kebinasaan. Maka jamaah sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah, dari manakah kebahagiaan sejati yang selama ini kita inginkan datang? Dari manakah kebahagiaan sejati yang selama ini kita dambakan? Dari manakah kebahagiaan sejati yang selama ini kita harapkan? Allah Ta'ala yang sama-sama kita yakini Allah lah yang lebih mengetahui tentang hambanya dibanding hamba itu sendiri. Yang sama-sama kita beriman bahwasannya Allah Ta'ala lebih mengerti tentang kebahagiaan hambanya dibanding hamba itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang maha tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. Allah Ta'ala juga berfirman, a'antum a'lamu amillah. Kaliankah yang lebih mengerti atau Allah Ta'ala lah yang lebih mengerti? Anta ya Rabbi, engkaulah yang lebih mengerti wahai Tuhanku. Maka Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang kebahagiaan sejati dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, barang siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala, barang siapa yang mengerjakan kebajikan karena Allah Ta'ala, min dzakarin aw untha, dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan kita anugerahkan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang dipenuhi oleh kebahagiaan, kehidupan yang dipenuhi oleh kesenangan, kehidupan yang dipenuhi oleh ketentraman. Dan karena hal inilah, karena kebahagiaan hambanya lah, karena beribadah kepada Allah Ta'ala lah, karena melakukan amal soleh lah, Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Akan tetapi jamaah sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah, karena kurangnya pemahaman kita, kurangnya pemikiran kita, kita tidak mampu memahami bahwa kebahagiaan sejati yang selama ini kita cari ada dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran, setelah Allah Ta'ala mewajibkan puasa di bulan Ramadan, yang terkadang kita merasa susah untuk mengerjakannya, yang terkadang kita merasa terbebani berpuasa di bulan Ramadan, Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah Ta'ala hanya menginginkan kemudahan bagi kalian, dan Allah Ta'ala tidak menginginkan kesusahan untuk kalian. Dan karena kurangnya pemahaman kita, kurangnya pemikiran kita, kita tidak mampu memahami bahwasannya kesedihan sejati, kesengsaraan sejati, gundah gelisah yang sejati ada ketika kita berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa man a'rada 'an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah Ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya lah kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah, kehidupan yang sengsara, kehidupan yang dipenuhi oleh gundah gelisah. Dan hal yang lebih miris lagi, jamaah sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah, hal yang sama-sama kita dapati, bahwa tidak sedikit dari manusia begitu antusias mengejar kebahagiaan dunianya sampai rela-relanya meninggalkan kebahagiaan sejatinya, meninggalkan kebahagiaan sejati yang ada dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Seakan-akan Allah Ta'ala yang butuh ibadahnya,
seakan-akan dirinya nggak butuh ibadah kepada Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala sama sekali nggak butuh ibadah kita. Padahal kita lah yang butuh beribadah kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah Ta'ala telah berfirman dalam hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai sekalian hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalaulah orang yang pertama kali hidup di antara kalian sampai orang yang terakhir kali mati di antara kalian, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya memiliki hati sebagaimana hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, semuanya memiliki hati sebagaimana hatinya Nabi Muhammad SAW, ma zada dzalika fi mulki syai'a, hal tersebut tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Wa ya ibadi, dan wahai sekalian hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum, kalaulah orang yang pertama kali hidup di antara kalian sampai orang yang terakhir kali mati di antara kalian, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya memiliki hati sebagaimana hati orang yang paling bejat di antara kalian, mana qasadzalika min mulki syai'a, hal tersebut tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Amma ba'du, fattaqullah faqad fazal muttaqun. Jamaah sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasannya kebahagiaan sejati yang selama ini kita inginkan, kebahagiaan sejati yang selama ini kita dambakan, kebahagiaan sejati yang selama ini kita cari-cari ada dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, maka ketahuilah bahwasannya cakupan ibadah bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar puasa, zakat, haji, umrah, i'tikaf dan seterusnya, bukan. Akan tetapi cakupan ibadah mencakup hubungan suami istri yang biasa kita lakukan. Kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan dalam hubungan suami istri yang biasa kalian lakukan ada nilai sedekahnya, ada nilai ibadahnya, ada nilai pahalanya. Kemudian para sahabat pun bertanya keheranan, qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatah walahu fiha ajr, wahai Rasulullah, apakah ketika salah seorang di antara kita melampiaskan syahwatnya ada pahalanya? Kemudian Nabi SAW menjawab, ara'aitum idza wada'aha fil haram akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Tidakkah kalian berpikir apabila salah seorang di antara kalian melampiaskannya dengan cara yang haram, bukankah ada dosanya? Begitu pula kalau dia melampiaskannya dengan cara yang halal, ada pahalanya. Begitu pula cakupan ibadah mencakup seluruh keringat yang kita curahkan untuk mencari nafkah, untuk menafkahi keluarga kita. Nabi SAW bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya kalian tidaklah memberikan nafkah, tidaklah memberikan suatu nafkah yang kalian niatkan dengan nafkah tersebut wajah Allah Ta'ala illa ujirta 'alaiha, kecuali kalian akan mendapatkan pahalanya. Hatta ma taj'alu fi fami imra'atik, sampai suapan yang kalian suapkan ke mulut istri-istri kalian. Dan cakupan ibadah mencakup seluruh hal mubah yang kita niatkan untuk Allah Ta'ala. Begitulah yang dijelaskan oleh Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Safatul Zubat. Beliau berkata, wa khussa ma yubahu bistiwa'i al-fi'li wa tarki ala sawa'i, dan hal yang mubah adalah hal yang sama saja, dikerjakan ditinggalkan sama-sama tidak mendatangkan pahala, sama-sama tidak mendatangkan dosa. Lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu maqad nawa, akan tetapi kalau dia niatkan dari makanannya
kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka baginya apa yang telah ia niatkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla fasahhil umurana wa sahhil umura ikhwatina fi ardi Sumatra. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin wahzim a'da'ahum a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.